masuk ke hotel saya. Sekarang udah nggak ada debu. Lantai tias. Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dan sekarang gue lagi berada di Jakarta Selatan, ketemu sama owner dari Hotel Sarah. Kalau kalian inget, beberapa bulan yang lalu gue pernah explore Hotel Sarah. Ini videonya nih. Kurangin ya. Di ujung sana kayak hitam-hitam apaan, kayak pala. Nah, kurang lebih kayak begitulah. Dan ternyata gue dipanggil sama owner ya. Ya, gue nggak tahu nih, kayaknya mau diomelin, nggak tahu mau di apa, tapi ya udahlah. Sebagai laki-laki yang jantan ya kan, harus berani tanggung jawab. Ini gue sekarang udah di rumahnya. Ini gue lagi nungguin, deg-degan juga sih nih bakal diomelin atau kagak, tapi ya udahlah. Kalau niatnya baik, emang mudah-mudahan nggak diomelin. Masuk ke hotel saya tanpa permisi. Itu kan jadi menghancurkan Hotel Sarah. Kasihan orang-orang di sana semua pada cari uang, cari rejeki. Dengan gara-gara kamu tuh semua, mereka tuh bisa turun Hotel Sarah, mereka nggak dapat rejeki. Lain kali permisi sama yang punya, baru jadi kan sama-sama enak. Jadi juga saya tahu. Jadi nggak kamu asal nyelonong-nyelonong gitu aja. Nah, ini dia nih pemilik dari Hotel Sarah, Ibu Selfie, Bu ya? Iya. Aduh, maaf ya Bu sebelumnya. Gak apa-apa. Tapi semuanya kan ada hikmahnya ya. Kalau dengan di up begini, aku jadi tahu keadaan Hotel Sarah. Karena terus terang itu hotel almarhum papa saya yang sudah terbengkalai sekian tahun. Saya sendiri aja baru satu kali sebenarnya. Baru satu kali? Baru satu kali. Karena saya melihat dari hasil karyanya si Bang Bru ini, jadi saya harus datang ke sana melihat. Tapi memang saya shock, terus terang saya shock melihat hotel itu yang tidak terurus, tapi tamunya banyak, tapi hasilnya juga nggak ada ke kita. Sampai akhirnya aku cari tahu bagaimana, kenapa hotel itu seperti itu, uang tidak masuk, ya pasti kayak seperti gimana lah, saya nggak tahu ya, saya nggak mau menyalahkan karyawan, biar bagaimana dia sudah bertahan di hotel itu sudah lama, dari malah salah satunya dari sejak papaku ada, dan dia ikut merintis Hotel Sarah. Jadi ya udahlah, yang masa lalu kita tinggal sekarang ke depannya. Saya harus minta tolong nih sama Bang Bru nih, supaya Hotel Sarah ini ramai kembali, tapi tentunya dengan new Hotel Sarah. Jadi kita sedang renovasi kamar-kamar, tampilan depan, apa-apa yang rusak kita benarkan. Jadi selayaknya hotel semestinya seperti apa, seperti TV, air panas, ya ada dengan kamar yang bagus seperti itu. Tapi ya pastinya perlu waktu, karena itu Hotel Sarah 1,3 hektar, jadi perlu biaya yang besar. Jadi ya sedikit-sedikit, paling tidak hotel itu layak sebagai hotel yang siap untuk dijual kamar-kamarnya.
Siap, siap. Berarti ini lagi tahap renovasi nih Bu ya? Sekarang tahap renovasi, kebetulan kita mulai dari lantai 1 karena saya mau memfokuskan lantai 1 tersebut yang dijual dengan lantai 2. Untuk lantai 3 saya sepertinya tidak akan aktifkan karena saya mempunyai rencana untuk seperti kayak untuk perkawinan, untuk rapat, seperti aula lah kira-kira seperti itu. Ya sedikit-sedikit nanti kolam renang saya akan rapikan, saya bikin ada restoran, dan nanti villa juga insya Allah kita ada rezeki kita akan aktifkan kembali. Oke. Nah Bu, ini aku kan penasaran pas pertama kali Ibu lihat video saya gimana Bu? Saya terus terang pas ngelihat video itu, aduh, saya ngelihat orang bisa sampai Bang Brung mengangkat itu kan saya juga baru tahu ya. Saya ngelihat sofa hancur, pada bocor, jadi seperti itu. Jadi ya saya ya memang ya kayak gitulah ya. Jadi ya kalau pas diangkat ya orang juga semua takut kali masuk ke hotel itu. Jangan orang, saya juga sendiri rada-rada gimana gitu. Tapi ya berhubung itu adalah peninggalan orang tua saya, ya itu adalah tanggung jawab saya untuk merapikan kembali hotel tersebut. Seperti dulu Hotel Sarah itu boleh dibilang hotel terbaik di Sukabumi pada zamannya, karena hotel tersebut papa saya bangun tahun 95-96, dibuka tahun 2002 pembukaannya. Kebetulan papa saya meninggal 2019 dan sejak itu kita tidak pernah ke sana, dan semua karyawan yang handle hotel tersebut ya akhirnya ya seperti itu gitu. Nah sekarang sejak kejadian saya ngelihat videonya dari Bang Bru, ya mau nggak mau kan saya harus take over hotel tersebut. Ya makanya saya bilang semuanya ada, alhamdulillah ada baiknya dengan video tersebut. Ya kita mau tidak mau untuk merenovasi hotel tersebut dan kita take over kembali hotel tersebut. Nah kemarin aku sempet di DM sama Ibu kan ya, Ibu juga kasih tahu ada live musik. Itu memang tiap hari Sabtu ada live musik atau gimana tuh Bu? Sebenarnya karena Sukabumi itu kan bukan seperti Bandung atau Puncak yang di weekend itu full. Biasanya mereka itu datang tuh hanya untuk transit atau misalnya mereka yang butuh ada pekerjaan di daerah tersebut. Jadi saya tuh sebenarnya pinginnya kalau hotel sudah rame, kita bikin akan ada live musik untuk Jumat dan Sabtu. Tentunya kalau Minggu ya enggak ya, Jumat dan Sabtu. Jadi hotel tersebut hidup lagi lah, gimana seperti layaknya hotel-hotel yang ada untuk orang dari Jakarta ke sana atau dari kota-kota lain ke sana ya untuk refreshing, atau ada pekerjaan atau ada apa, tapi akan lebih baik seperti itu. Nah, berarti ini sekarang tahap renovasi ini udah ada kamar yang bisa diinepin nggak Bu? Kamar sekarang ini sudah 5 dan saya akan fokus untuk 20 kamar di bawah. Lantai 1 20 akan saya renovasi semua. Lantai 2 kita ganti ubin-ubinnya semua, ubin di kamar mandi tentunya, karena yang membuat bocor dan segala macam itu semua dari kamar mandi. Dan itu semua saya juga kaget ya, bocor tersebut sebenarnya bukan karena lapuk atau apa, karena mungkin pada saat pandemi semua pipa-pipa air panas itu dipotong dan dijual, dan itu membuat air itu berbalik ke atas dan jadi bocor kemana-mana. Itu yang membuat itu, dan sampai saya shock sekali, kulkas semua fisiknya ada, mesinnya aja nggak ada. Makanya bingung kan seperti itu, dan ya seperti itulah. Tapi ya udahlah, yang udah ya udah. Untuk kedepannya dengan saya berbicara seperti ini, orang udah tahu supaya Hotel Sarah akan baik seperti dulu lagi, seperti awal. Siap. Ini berarti hari ini saya mau nginep di Hotel Sarah, boleh nih Bu? Oh boleh banget, boleh nih, silakan ya? Biar tahu kan. Kalau dari omongan saya aja kan mungkin nggak percaya, tapi silakan dicoba gimana nih Hotel Sarah sekarang ini. Siap. Ini boleh saya izin keliling semua ya Bu ya? Boleh dong, silakan. Boleh, ya? Siap. Sekalian nanti buat teman-teman yang penasaran Hotel Sarah kayak gimana, sekarang nanti nonton aja di vlog ini cuy. Oke teman-teman, sekarang udah nyampe di dalam Hotel Sarah yang ada di Salabintana.
Sukabumi, dan sekarang sudah jam 2.23 tuh teman-teman bisa lihat ya. Ya, setengah 3 pagi dan hari Jumat. Dini hari berarti sekarang malam Jumat teman-teman. Ya, jadi tadi kalian juga udah denger ya obrolan gue sama ownernya langsung, dan gue bisa berkeliling semau gue di hotel ini karena gue udah izin juga sama ownernya langsung. Dan ini sekarang jam setengah 3. Kondisi di luar itu sekarang sedang hujan dan badan lengket banget kayaknya. Ini sebelum gue mulai berkeliling gue bakal mandi dulu. Nggak tahu ini sedingin apa ya teman-teman ya, karena jam setengah 3 dan di Sukabumi tuh dingin banget, ditambah sekarang hujan kondisinya ya, tapi seger lah ya. Kalian bisa lihat ya, ini hotel tidak ada AC-nya, jadi nggak dipasangin AC memang karena cuacanya dingin. Dan kondisinya tuh sekarang udah jauh berbeda ya teman-teman sama kondisi ketika pertama kali gue datang. TV-nya, nah ini TV-nya tuh teman-teman bisa lihat LED ya nih boy? Iya, LED Smart TV. Smart TV. Jadi kalau teman-teman lihat di vlog sebelumnya itu jauh banget bedanya. Nanti gue spill juga sama video yang sebelumnya. Nah, kita coba lihat ke bagian luar ya teman-teman ya. Bagian luarnya. Dan ini masih tahap renovasi teman-teman. Tuh. Gue bisa lihat ya atasnya tuh. Kelihatan ya? Dan bawahnya kayak begini. Tapi ini masih tahap renovasi. Dan posisinya sekarang lagi hujan cuy. Oke, nanti sebelum gue lanjut berkeliling mau ya, ini kayaknya kurang pelumas. Nanti pas finishing kayaknya sih bakal dikasih pelumas atau diapain lah biar nggak bunyi ngek. Oke guys, jadi gue mau mandi dulu supaya seger berkelilingnya. Oke teman-teman, jadi ini gue sekarang sudah selesai mandi dan ya dingin sekali airnya. Tapi nggak, di kamar yang gue nginep sekarang itu ada water heater ya, jadi bisa mandi pakai air hangat dan ya anget. Nggak sedingin pas pertama kali nyalain tadi tuh, dingin banget. Dan sekarang gue udah seger, udah siap buat berkeliling Hotel Sarah. Jadi gue bakal tunjukin ke teman-teman juga suasana malamnya seperti apa, terus juga suasana nanti pagi seperti apa, bangun tidur ya lebih tepatnya. Paginya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang paginya jam 5:30 bangun tidur, ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang. Ya tergantung orangnya. Tapi for your info juga buat teman-teman, hotel ini tuh sebenarnya masih tahap renovasi, artinya belum siap 100% beroperasi. Tapi gue dapet bisa nginep di sini karena ownernya langsung yang ngundang gue untuk nyobain kamar baru. Tapi ini juga menurut gue ini belum 100% rampung ya, masih ada beberapa finishing juga. Tadi sempat ngobrol sama beberapa tukang. Gue nggak sabar sih ngelihat hotel ini ketika nanti selesai 100% seperti apa. Pasti yang jelas perubahannya bakal jauh banget ketimbang pertama kali gue datang ke sini. Tadi pas gue lihat juga, wah udah lebih terang. Jadi beberapa bulan yang lalu gue sempat datang juga ke sini dan itu masih kelihatan gelap. Dan ada beberapa bagian lah yang lampunya nggak nyala. Tapi sekarang gue datang ke sini, perbedaannya sudah jauh banget kelihatan
jauh lebih terang. Dan sekarang waktunya kita explore. Let's go. Nah, itu si Reki masih tidur dan sekarang gue mau coba keliling, lihat situasinya seperti apa teman-teman. Nah, jadi ini sementara untuk abang-abang tukang yang ngerjain renovasinya tidur di sini. Tuh pintunya kecopot. Nah, ini lorongnya. Ini baru beberapa persen aja udah kelihatan ya perbedaannya ketimbang waktu pertama kali gue datang ke sini. Tuh, dari model-modelnya tuh temboknya kelihatan banget. Nah, di sini ada Bang Boy sama Bang Davi, cuman Bang Davi kayaknya lagi ke bagian villa belakang. Oke, kita lihat lagi sebelah sini. Nah, ini kamar-kamar tukang nih. Tuh, pada tidur di sini. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini lebih terang. Jauh berbeda dibanding beberapa bulan yang lalu gue datang. Dan kita lihat lagi ke bagian depan. Ini masih kecium banget bau cat karena emang baru dicat ya tuh. Ini kalau dari samping gini nih udah kelihatan kayak hotel-hotel mewah ya teman-teman. Oke, kita ke bagian depan. Nah, ini bagian lobbynya. Tuh. Sekarang udah ada sofa yang berjejer untuk ruang tunggu. Nah, ini nih yang mencolok, kelihatan banget perbedaannya, langit-langitnya ya. Kalau kemarin tuh langit-langitnya sebelah sini nih. Ini langit-langit lama dan ini langit-langit yang baru. Tuh, perbedaannya jauh banget kelihatan. Nah, ini ada si Amangnya nih. Halo Mang. Ya. Lagi ngapain? Lagi nyantai? Lagi nyantai aja. Lagi nyantai. Ini lagi renovasi nih Mang ya? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang agak kinclong lah. Agak kinclong ya. Sedikit. Agak glowing ya. Dan waktu pertama kali datang saya belum melihat ada TV ini Mang. Sekarang udah ada ya. Alhamdulillah lah ya, bisa ada hiburan. Oke, lanjut Mang. Ya. Nah, saya mau ke depan dulu. Tuh, sekarang di bagian lobbynya aja sudah ada TV. Kalau kemarin belum ada teman-teman. Nanti kita bakal naik ke atas. Gue mau ajak teman-teman lihat dulu bagian luarnya. Oke. Dan sekarang ini masih gerimis ya cuy. Nah, ini bagian langit-langitnya juga nanti bakal kena renovasi, tapi gue gak tahu kapan. Tuh. Kalau kemarin pertama kali gue datang ke sini, ininya aja udah kusam. Cuman sekarang tuh udah glowing ya tuh. Itu apa namanya, plafonnya udah dicopot yang lama dan bakal dipasang baru kayaknya nanti. Nah, tuh ada tulisannya Hotel Sarah. Buat teman-teman yang tinggal di Sukabumi, ada yang pernah nginep nggak di Hotel Sarah ini? Gue sebenarnya pengen ke belakang, cuman sekarang masih hujan. Mungkin nanti lah ya, nunggu hujannya berhenti. Ditambah juga ini dingin banget sekarang. Tuh, ini tampak luarnya seperti ini teman-teman. Ya alhamdulillah ya, akhirnya ada renovasi. Dan gue juga salut banget sama owner Hotel Sarah ini. Ketika video gue sampai ke ownernya, waktu itu video gue tuh menunjukkan bahwa hotel ini ada beberapa lantai atau beberapa ruangan yang memang terlihat seram dan kotor. Lalu video gue tersebut sampai ke ownernya, dan kalian tahu ownernya ketika nonton itu langsung merenovasi hotel ini. Dan beliau juga sudah berkomunikasi sama gue, bahkan gue diundang untuk menginap di sini untuk nyobain kondisi terbaru. Dan gue juga diundang ke rumahnya seperti yang kalian lihat di menit-menit awal dari vlog ini. Iya, jadi keren banget sih memang ketika ada kekurangan, owner pun langsung melakukan perbaikan terhadap apa yang kurang dari bangunan hotel ini teman-teman. Ya alhamdulillah. Dan ini lebih menyala sih menurut gue ya, karena kemarin tuh pas datang di sini ada sarang laba-laba sebenarnya, cuman gue nggak masukin vlog karena waktu itu gue nggak mau nge-review secara keseluruhan. Tapi jujur li, waktu pas pertama gue datang memang di sini gue ngeliat ada sarang laba-laba, lalu pas naik itu banyak debunya. Cuman sekarang yang gue lihat sudah banyak perubahan, terutama kamar yang tempat gue nginep itu TV-nya
udah smart TV, bisa buka YouTube. Dan nggak semua hotel loh yang ada smart TV-nya. Tapi ini keren lah pokoknya. Nanti gue bakal coba ngobrol-ngobrol juga sama beberapa karyawan yang jaga malam. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Hotel Sarah. Dan lobbynya bener-bener sekarang sudah jauh lebih baik dan lebih bersih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau menginap di hotel ini, tentunya, nah ini resepsionisnya. Nah di sini ada harganya juga ya, ada room rate weekday 150, weekend 250. Cuman gue nggak tahu nih untuk perubahan harganya seperti apa. Nanti gue spill aja di deskripsi ataupun di video sini. Ini juga masih tahap renovasi total, jadi ditutup. Takutnya ada debu dan sebagainya, makanya ditutup. Nah, coba kita naik ke atas, ke lantai 2-nya dulu. Dimana waktu itu tempat gue menginap di bagian lantai 2. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin tuh di lantai 2-nya aja sebenarnya banyak debu, cuman sekarang udah nggak ada debu. Itu kayaknya tapi suara dari luar kali ya, yang orang lewat tadi naik motor suaranya. Oke. Dan gue sekarang sudah berada di lantai 2-nya teman-teman. Dan karena memang hotel ini sedang tahap renovasi, jadi nggak ada tamu selain gue yang menginap di hotel ini. Dan gue juga sempat ngobrol memang sama ya, gue sempat ngobrol sama ownernya tadi. Seperti yang kalian tahu, gue sempat bilang ke dia bahwa gue pernah nonton film Panggonan Wingit. Kalau kalian pernah nonton juga film Panggonan Wingit, mirip-mirip seperti ini. Ini karena dingin kali ya, gue merinding. Nah di sini ada, oke, ini ada kamar yang kebuka teman-teman. Oke. Ya sebelum gue masuk, gue mau jelasin. Gue sempat nonton film Panggonan Wingit di mana ada bangunan hotel yang satu lantainya itu tidak digunakan atau tidak dijual, tapi ada satu kamar. Di dalam kamar tersebut ya, di dalam kamar tersebut ada sosok penghuninya. Ya, dimana di film Panggonan Wingit itu memang satu lantai, di lantai 3 kalau nggak salah, di film Panggonan Wingit pertama, di lantai 3-nya itu terbengkalai. Jadi memang tidak dijual, dan di lantai tersebut ada satu kamar yang mana di kamar tersebut ada penghuninya. Gitulah, kalau mau lebih jelasnya kalian nonton aja film Panggonan Wingit. Nah, gue sempet ngobrol tuh sama ownernya, gue bilang mirip-mirip, cuman beliau juga orangnya emang asik ya. Ownernya dia tidak marah dan tidak tersinggung, bahkan malah beliau nyuruh gue untuk nginep di sini. Masya Allah, luar biasa. Dan ini kayaknya untuk resto ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah restonya. Jadi kalau nginep di sini, mungkin ketika dulu hotel ini ramai dan masih aktif, ini adalah tempat dimana para tamu untuk sarapan. Nah kemarin beberapa bulan lalu gue kesini, ini kayaknya nggak serapih sekarang. Dimana ada taplaknya ya kan, meja-mejanya tersusun rapih. Jauh banget bedanya. Oke, coba kita masuk ke kamar di lantai ini teman-teman. Dan ini klasik banget ya cuy, kalian bisa lihat ya lampunya tuh. Dan jujur li sebenarnya beneran mirip sih, ini kayak di film
Oh ini ada dapur, ini dapur belum dirapihin ya, for your info. Jadi apapun yang kalian lihat di sini semuanya belum dirapihin tuh. Ini masih kayak gudang jadinya. Ini ada toilet. Tuh. Jadi ini belum rapih teman-teman, masih berantakan. Tapi memang menurut ownernya memang ini akan dirapihkan. Dan tentunya perbedaannya bakal sangat jauh dibanding sebelumnya. Nah, waktu itu gue nginep di sebelah sana. Di kamar sebelah sana waktu itu gue nginep. Nah, ini ada yang dibuka kamarnya, jadi kita coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini adalah kamarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi tempat gue nginep kamarnya kurang lebih seperti ini waktu beberapa bulan lalu gue datang. Oke. Dan ini masih tahap pengerjaan. Tuh. Ini ada dipasangin kayu-kayu ini memang untuk apa? Steger ya. Ya, untuk steger nih. Nah, ini bagian depannya. Jadi kalau nginep di kamar ini langsung melihat ke bagian jalan raya tuh. Kelihatan di situ ada tulisan kawasan Salabintana. Oke. Oke, kita lanjut lagi berkeliling. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Ini mungkin rate-nya di harga 150.000. Iya, 150.000 waktu beberapa bulan lalu gue nginep. Gue nggak tahu nanti ketika ini sudah dirapihkan seperti apa harganya dan berapa. Halo? Halo? Ya, ini mirip banget serius sama film Panggonan Wingit. Siapapun Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, film Panggonan Wingit. Dan ya sekarang gue naik ke lantai 3 cuy. Bismillah, kita lihat lantai 3. Oh, lantai 3-nya belum kesentuh, mungkin kayaknya ganti-gantian ya teman-teman ya. Oke, bentar gue nyalain senter dulu. Oke. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat untuk lantai 3-nya seperti ini. Nah. Oh tapi lebih better lah karena lantai 3-nya sekarang dipasangin lampu. Kalau kemarin pertama kali gue dateng itu nggak dipasangin lampu, dan ini porak-poranda bener-bener. Hehehe. Oh, kelelawar cuy, banyak banget. Ya tapi ini bakal dibersihin ya, tapi mungkin satu persatu dari lantai per lantai. Jadi mungkin akan bagian terakhir. Oh my god. Oh, kaget gue. Hei. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, ini sudah mulai dipel, sudah mulai dibersihin. Makanya ini nggak terlalu serem. Itu sebelah sana apa ya? Oke, dan kita lihat ini bagian kamarnya di sebelah sini. Wow. Ya kayaknya bakal sama aja sih. Ini bagian belakang juga tuh. Oh, pohon. Pohon.
Mati, astagfirullahaladzim. Kaget dong gue. Wih. Oh, sebelah sana nggak dipasangin lampu dong. Belum dipasang lampu sebelah sana. Kalau yang sebelah sini tuh dipasang lampu, jadi walaupun gue giniin nggak pakai senter masih terang. Tapi yang sebelah sini itu nggak ada penerangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya langsung ke bagian balkon. Oke, ini bagian depannya tuh. Dan sudah mulai terdengar tahrim ya, karena sekarang sudah jam 3.30. Jadi gue sampai sininya kepagian. Jadi gue nyampe sini tadi tuh sekitar jam 12 atau jam 1-an kali gue nyampe sini tadi. Jujur ini mirip banget, dan gue harus berkali-kali bilang ini mirip sama film Panggonan Wingit. Dan ada beberapa kamar yang creepy cuy. Ya sebelah sana tuh nggak terlalu creepy karena lampunya nyala. Tapi sebelah sini, sejujurnya, gue harus bilang jam segini ya, terlihat serem memang karena belum ada penerangan. Tapi waktu itu gue datang ke sini, saat itu angin bener-bener lagi kenceng-kencengnya, dan semua pintu tuh kayak saling bersaut. Waktu itu pintu ini nih yang ketutup sendiri dan kebuka sendiri. Astagfirullahaladzim. Wah men, kaget gue. Itu suara apa ya? Burung ya? Oh, kelelawar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kamar per kamarnya tetap sama aja. Jadi ya gue masuk ke beberapa kamar doang ya. Jadi gue nggak bisa masuk ke semua ruangan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagian lantai 3-nya. Cuman yang sebelah sini emang belum dipasang lampu ya. Tuh kayak plafonnya kelihatan nggak? Plafonnya masih jebol. Astagfirullahaladzim. Dan ini beneran gelap banget sih kalau nggak dipasangin lampu. Tapi overall di bagian lantai 1 itu sekarang udah keren banget, sudah rapih banget. Dan gue berharap lantai ini juga nanti akan dirapihkan sama seperti di bagian lantai 1-nya teman-teman. Jujur karena ini hotel sebenarnya posisinya strategis, enak banget. Dan ini masih ada lantai 4. Coba gue mau lihat lantai 4-nya dulu sebentar. Tapi kayaknya bakal sama aja gak sih? Oh enggak, lantai 4 ini kayaknya bukan kamar deh. Kamar bukan ya? Atau aula doang? Oke, lantai 4 ternyata tempat untuk tinggal karyawan. Oke.